Andai saya punya sayap, ingin terbang ke Amerika Serikat. Mohon salam kakak dijawab agar adik-adik semuanya mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam dari Bunda Lia. Nah, hari ini kakak ingin bercerita tentang siapa yang ingin mendengar cerita hari ini. Oke, semuanya pasti tidak sabar ya ingin mendengar kisah Bunda Lia kali ini. Nah, hari ini kisahnya tentang Imam Syafi'i. Siapa tahu siapakah Imam Syafi'i? Nah, sebelum berkisah, coba semuanya siap dulu ya. Yang solih siap belum? Yang solihah siap belum? Semuanya siap belum? Siap. Oke, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu yang sudah tua dan hanya memiliki seorang putra, namanya Syafi'i. Umur anak tersebut baru 10 tahun. Tetapi dia sudah tidak mempunyai ayah. Bahkan hidupnya sangat miskin. Seringkali Syafi'i kecil mendapatkan bekas-bekas kertas dan ditulis semuanya apa-apa yang diajarkan sama gurunya di kertas bekas tersebut. Ibunya pun senang mendidiknya dengan menghafal Quran dan belajar ilmu-ilmu agama. Jadi di usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal 30 juzna. Dan karena dia seorang yatim dan miskin, tetapi ibunya mempunyai semangat yang luar biasa, ingin sekali anaknya berhasil. Maka dikirimlah Imam Syafi'i kecil belajar di luar kota, yaitu namanya Syam, yang sangat jauh dari tempat kelahirannya. Ibunya berkata kepada anaknya, "Anakku, mungkin kita orang yang miskin. Akan tetapi ibu tidak mau kau menjadi anak yang miskin ilmu, nak. Apalah arti kehidupan di dunia ini kalau kau tidak jadi anak yang pintar?" Kata Imam Syafi'i kecil, "Ibu, usiaku baru 10 tahun. Apakah ibu tega aku belajar jauh sekali ke sana, Bu?" "Tidak apa-apa, nak. Insya Allah doa ibumu akan memelukmu setiap hari di sana." Dikumpulkanlah semua harta kekayaan ibunya, dijual semuanya, dititipkan sama salah satu pedagang yang berangkat ke daerah tersebut. Maka ibunya menitipkan uang di sakunya Imam Syafi'i. Di sini nak dijahit. Kemudian ada lagi yang ditaruh di dalam tasnya, ada lagi yang diselipkan di dalam kitab-kitabnya. Berangkatlah Imam Syafi'i kecil menuju luar kota yang sangat jauh. Satu pesan ibunya kepada Imam Syafi'i, "Anakku, janganlah kau pulang sebelum kau menjadi guru. Ibu ingin kau pulang dalam keadaan sukses, nak. Ibu hanya membekali engkau hafalan Quran 30 juz. Silahkan kau pelajari ilmu-ilmu yang lainnya." Berangkatlah Imam Syafi'i. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ibunya sudah tidak tahan lagi menanggung rindu kepada anaknya yang bernama Imam Syafi'i.
Akan tetapi Imam Syafi'i yang di sana pun juga, "Ya Allah, aku sangat rindu sama ibuku. Bagaimana ibuku seorang diri di sana? Ayahku sudah meninggal, siapa yang menjaga ibuku? Tapi aku takut pulang ya Allah. Ibuku takut aku pulang karena aku belum menjadi guru. Aku belum menjadi orang yang berilmu." Suatu hari, ibunya Imam Syafi'i pergi ke sebuah masjid yang sangat besar. Di situ dia mendengarkan ada seorang guru yang dihadiri majelisnya murid yang sangat banyak. Ibu tersebut seperti mengenal suara itu. Dia menangis tidak tahan, "Nak, bukankah itu anakku? Tapi benarkah anakku sekarang sepandai itu?" Nah, siapa tahu kelanjutannya. Ternyata ibunya tersebut tidak tahan, menangis dan berwudu. Ketika berwudu dia tanya, "Wahai pemuda, benarkah orang itu bernama Syafi'i?" "Iya Bu, dia bernama Syafi'i. Tapi karena kepandaiannya kami menyebut beliau Imam Syafi'i. Tolong sampaikan salamku padanya. Katakan padanya saat ini Imam Syafi'i sudah boleh pulang. Karena aku tahu dia sudah menjadi guru." "Mohon maaf Ibu, Ibu siapa?" "Aku adalah ibunya." Ibunya ternyata menghadiri majelis yang diajar sama Imam Syafi'i. Nah, majelisnya banyak sekali orang yang datang. Saat itu juga pemuda tersebut mengabarkan kepada Imam Syafi'i, "Wahai guru, di belakang tadi aku melihat ibumu. Ibumu berkata bahwasanya engkau sudah boleh pulang." Menangislah Nak Imam Syafi'i, menangis dan menangis. "Ya Allah, terkabul sudah rinduku kepada ibuku, sekarang aku sudah boleh pulang." Maka saat itu dia berpamitan kepada seluruh penghuni negeri tersebut. Waktu itu Imam Syafi'i berada di Irak. Ada yang memberikan Imam Syafi'i unta, ada yang memberikan perhiasan, ada yang memberikan uang, ada yang memberikan kitab untuk bekal gurunya pulang ke rumah ibunya. Maka beribu-ribu onta dia bawa. Bermacam-macam perhiasan dia bawa, uang dia bawa untuk dipersembahkan kepada ibunya. Sebelum sampai ke gerbang kota kelahirannya, Imam Syafi'i masih ragu apakah dia nanti diterima oleh ibunya pulang. Dia berkata kepada pengawalnya, "Tolong izin dulu sama ibuku, apakah aku sudah boleh pulang?" Maka dia ketuklah pintu ibunya dan berkata kepada ibu yang ada di dalam, "Ibu, putramu sudah sampai penghujung kota. Bolehkah dia masuk sekarang juga?" "Kalau boleh tahu, anakku membawa apa ke rumah ini?" "Tenang saja Ibu, ada banyak onta, ada banyak perhiasan, ada banyak juga uang, buku-buku, dan juga harta benda yang lainnya. Pasti setelah ini ibu akan menjadi orang yang kaya." "Sudah, aku tidak ingin Imam Syafi'i datang pulang ke rumahku." "Loh, mohon maaf Ibu, kenapa Bu?" "Sampaikan kepada Imam Syafi'i, ibunya yang tua renta ini tidak membutuhkan harta yang banyak, tidak membutuhkan uang yang banyak, tidak membutuhkan perhiasan yang banyak. Pulanglah hanya dengan membawa buku saja, membawa ilmunya Imam Syafi'i." Lalu disampaikan kepada Imam Syafi'i. Saat itu juga dia berkata kepada seluruh orang yang berada di situ, "Siapa yang membutuhkan onta, silahkan ambil. Siapa yang membutuhkan perhiasan, silahkan ambil. Siapa yang membutuhkan uang, silahkan ambil. Aku hanya menginginkan
menginginkan kitabku dibawa pulang, buku-bukuku dibawa pulang, ilmuku dibawa pulang. Maka setelah semuanya sudah diambil sama orang-orang yang membutuhkan, Imam Syafi'i pun masuk dan ibunya pun menangis. Ya Allah, terima kasih ya Allah, anakku telah kembali menjadi orang yang berilmu. Nah, siapa tahu hikmah cerita Imam Syafi'i itu apa? Bunda Lia punya buku ya. Coba bukunya ingin Bunda Lia lihatkan kepada adik-adik semuanya. Nah, sewaktu kita masih kecil, ku tak tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca, gak taunya asik juga. Waktu kita kecil, kita gak tahu nak, ilmu kita masih kosong karena belum sekolah, belum dapat ilmu. Lembarannya masih putih, tidak ada apa-apanya. Nah, semakin besar, ada yang sudah mulai lulus TK, makin tahu ya. Mana ya, Bunda Lia buka ya. Tiba-tiba ada gambarnya. Sebentar, salah ini Bunda Lia bukanya nih. Nih, tapi gambarnya belum berwarna. Ilmunya masih sedikit. Kira-kira kalau ilmunya sedikit, jadi orang pinter nggak ya? Masuk surga nggak ya? Ternyata kalau jadi orang-orang is the best, mau masuk surga itu ilmunya harus banyak nak. Nih ilmunya banyak, harus berwarna-warni nih. Ilmunya banyak. Bukunya yang kosong tadi jadi ada banyak warna-warninya. Itu dia. Ketika kita tidak tahu apa-apa, kita harus mencari tahu. Ketika kita tidak belajar apa-apa, pasti kita tidak tahu apa-apa. Nah, siapa yang ingin jadi anak hebat, juara tahfidz, banyak ilmunya, ilmunya tinggi, ilmunya banyak, jadi anak yang pintar. Nah, pilihannya hanya di SD Muhammadiyah pakai program plus. Oke, siapa yang ingin jadi juara? Kesini yuk, biar ada Imam Syafi'i kecil yang ada di sini. Oke, salah satu hadis Rasulullah adalah utlubul ilma walau fisin. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari lahir sampai mati. Oke, jadilah anak yang membanggakan orang tua, jadilah anak yang cerdas, dan jadilah anak yang paham sama agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.